Oke, saya lanjut. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan akar-akar persamaan dalam hampiran numerik. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu tentukan akar dari fx sama dengan e pangkat x kurang 5x kuadrat. Ini di dalam selang 0,1, dan yang kita harapkan bahwa epsilon itu harus sama dengan 0,01, artinya harus kurang dari 0,01. Nah, bagaimana caranya? Sebelum itu kita lihat kembali konsep yang kita punya, yaitu metode bagi dua. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam mencari persamaan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu salah satunya adalah metode bagi dua. Nah, di sini metode bagi dua ini adalah alurnya, ya, cara menentukan atau cara menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari akar-akar persamaan. Nah, di sini kita akan membuat suatu selang, ya, selang A, B, kemudian kita bagi dua. Setelah kita bagi dua, kita akan mendapatkan X dan C. Nah, seperti digambarkan ini, ada sebuah garis di sumbu X, di mana di sini kita punya dua titik A, B, kemudian kita bagi dua, dan kita akan mendapatkan hasilnya atau nilainya itu nilai C. Nilai C itu sendiri adalah A tambah B dibagi 2, itu hasilnya. Nah, di mana bagi duanya? Di sini bagi duanya. Jadi kita akan memperoleh A, C baru, ya, atau A, C, di mana itu sebagai A, B baru, dan C, B, ya, titik ini adalah titik C, B, di mana C, B itu adalah A, B baru. Nah, ini adalah konsepnya. Kemudian yang menentukan bahwa nilainya itu yang diambil yang mana, yaitu adalah kita melihat dari FA dikali FC, apakah dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka yang diambil adalah A, C baru ini. Dan kalau misalkan dia lebih besar dari 0, maka yang diambil adalah C, B atau A sebagai A, B baru. Ini C, B baru. Kalau lebih besar dari 0. Ya, itu adalah konsep awal yang kita harus pegang, kita harus miliki untuk bisa menyelesaikan fungsi atau soal-soal akar-akar persamaan dengan metode bagi dua. Oke, sebelum itu saya langsung penyelesaian, ya, karena kita sudah tahu konsepnya. Kemudian, nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, tentunya terlepas dari yang namanya iterasi atau perulangan. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai pendekatan itu yang semakin baik tergantung dari epsilon yang kita punya. Kalau epsilon yang kita miliki adalah epsilon 0,01, artinya bahwa kita harus mencari nilai atau nilai pendekatannya dengan error atau galatnya itu harus kurang dari 0,01, sehingga perlu namanya perulangan atau iterasi. Nah, di sini saya akan mulai dengan iterasi ke 0, ya, iterasi ke 0. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kenapa di sini A sama dengan 0? Ingat konsepnya, ya, bahwa kita punya dua selang. Selang itu adalah A, B, di mana A itu adalah 0 dan B itu adalah 1. Nah, kita mulai dengan A sama dengan 0. A sama dengan 0 berarti kita akan masukkan ke fungsinya, fungsi ini, ya, X-nya kita ganti dengan A, di mana A-nya sama dengan 0, yaitu E pangkat 0 dikurangi 5 kali 0 pangkat 2. Nah, ini sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita bisa peroleh bahwa fungsi dari FA itu sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya ini adalah penyelesaian dari B sama dengan 1 atau selang B yang ini, ya. B sama dengan 1, maka FB yang kita peroleh adalah E pangkat 1 sesuai dengan fungsi yang ada di sini. E pangkat 1 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2, yang hasilnya adalah 2,71828
dikurangi dengan 5 karena E pangkat 1 itu adalah nilainya ini. Nah, sehingga hasilnya adalah min 2,28171. Oke. Nah, kita sudah memperoleh nilai FA dan FB-nya. Nah, selanjutnya apa? Sesuai konsep tadi, kalau kita punya 2 selang, maka kita akan bagi 2. Nah, kita bagi 2 berarti kita memperoleh nilai C. Nah, nilai C itu apa? Nilai C itulah A tambah B dibagi 2 atau B tambah A bagi 2. Jadi A-nya 0 tambah 1, B-nya 1 dibagi dengan 2 hasilnya 0,5. Kemudian tidak sampai di situ, kita mencari nilai FC-nya. Karena apa? Karena ada syarat yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus memilih antara batas atau yang sudah kita bagi 2 tadi, kita memilih apakah nilai yang di bawah atau nilai yang di atas yang kita ambil. Sehingga maka kita perlu mencari nilai FC-nya. Nilai FC-nya itu adalah E pangkat 0,5 ya, karena ini 0,5 dikurangi 5 kali 0,5 karena ini adalah nilai X-nya atau nilai C-nya adalah 0,5. Pangkat 2 hasilnya adalah 0,39872. Nah, di sini kenapa saya garis merah? Ini adalah nilai pendekatan yang kita akan ambil. Namun, sebelum kita mengambil nilai pendekatan, kita harus menentukan apakah error itu sudah lebih kecil dari epsilon ini belum, atau 0,01 atau tidak. Nah, kalau belum, maka kita tidak bisa mengambil ini. Artinya bahwa akan ada perulangan baru. Nah, oke. Itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai FA dikali FC. Nah, FA kali FC sesuai dengan konsep tadi. Ya, saya kembali lagi sesuai dengan konsep yang kita punya tadi bahwa jika FA dikali FC kurang dari 0, maka yang kita peroleh selang baru itu adalah yang di bawah A, C itu sebagai A, B pengganti baru. Kalau semisal dia lebih besar dari 0, maka yang kita ambil adalah C, B atau sebagai A, B baru. Artinya C ini kita ganti dengan A. Ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi. Tadi sudah. Nah, oke, kita punya ternyata FA dikali FC itu adalah 0,39872, lebih besar dari 0. Nah, karena dia lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya yang kita ambil adalah C, B itu sebagai A, B baru. Artinya bahwa nilai A yang sebelumnya 0 itu akan diganti dengan nilai C yang kita peroleh ini. Artinya bahwa ini akan kita peroleh adalah 0,5. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menentukan errornya. Ya, cek proses berhenti. Artinya bahwa kita harus menentukan errornya. Apakah error itu sudah kurang dari epsilon atau tidak? Atau yang sudah kurang dari 0,01 atau tidak? Nah, untuk itu kita akan ceknya. Ceknya bagaimana? Selang baru tadi itu kita kurangi, baru kita mutlakkan. Artinya bahwa A atau B kurang A ya dimutlakan. Itu yang baru ya, bukan diambil yang pertama tapi ambil yang baru. Di mana B itu adalah 1 dan C itu adalah 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Nah, ini adalah errornya. Errornya ini masih lebih besar dari 0,01 yang kita punya. Artinya bahwa ini nilai C ini kita belum bisa atau belum sepenuhnya kita ambil. Karena apa? Karena errornya lebih besar. Sehingga kita perlu dengan iterasi yang perulangan yang berikutnya. Nah, perulangan berikutnya berarti iterasi yang ke-1. Nah, di sini saya sudah membuatnya sekedar untuk mengingat untuk langkah-langkah yang berikutnya silakan dipelajari. Nah, iterasi ke-1. Iterasi ke-1 ini sesuai dengan langkah sebelumnya bahwa selang baru itu adalah C ya, 0,5 itu sebagai A dan B itu tetap 1. Oke, sehingga kita akan peroleh A itu sama dengan 0,5, kita cari sama dengan yang angka yang pertama. Namun A-nya kita ganti, A-nya ini sudah 0,5, A-nya 0,5. Ini kita peroleh 0,39871.
Kemudian B sudah kita cari tadi ya sebelumnya, tinggal kita tulis ulang. Kemudian kita akan mencari nilai tengah lagi. Jadi langkahnya kembali lagi seperti yang tadi. Nah, tapi nilai yang kita peroleh A, B adalah yang baru ini ya, bukan yang tadi ya, 0,5 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,75. Kemudian kita cari nilai FC. Oke, nilai FC adalah 0,6955. Kemudian kita akan kalikan FA kali FC dengan artinya bahwa ini sesuai dengan langkah tadi, apakah dia kurang atau dia lebih besar. Nah, setelah kita kalikan ternyata kita peroleh min 0,27731, artinya kurang dari 0. Sehingga selang yang kita ambil adalah A, C ya, yang di bawah tadi. Sehingga selang baru yang kita peroleh itu adalah A-nya adalah 0,5 dan C itu adalah 0,75 gitu. Sehingga 0,75 kurang 0,5 untuk mengecek iterasinya adalah 0,25. Artinya apa? 0,25 ini masih lebih besar. Nah, ini akan berulang terus sampai errornya itu lebih kecil dari 0,01. Nah, untuk metode bagi dua ini ya, untuk metode bagi dua ini enaknya adalah kita bisa menentukan berapa banyak iterasi atau perulangan yang kita peroleh sampai epsilonnya itu sudah lebih kecil dari galatnya itu sudah lebih kecil dari yang kita harapkan, gitu ya. Nah, di mana? Nah, di sini ini kita akan mengecek iterasinya, sehingga kita bisa mengeceknya adalah R ya lebih besar dari len B kurang A dikurangi len epsilon dibagi dengan len 2. Nah, seperti ini. Ini adalah cek iterasinya, intinya berapa banyak iterasi yang kita miliki. Nah, kita masukkan saja batas bawahnya tadi, batas atasnya 1, batas bawahnya 0 ya, dan errornya adalah yang kita harapkan adalah 0,01 lebih kecil dari 0,1 dibagi dengan len 2. Nah, hasilnya yang kita peroleh 6,643857. Artinya kita bisa bulatkan sebagai 7. Berarti ada 7 iterasi ya. Jadi dibutuhkan minimal 7 iterasi ya, dengan dimulai dengan R-nya sama dengan 0 sampai R-nya sama dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah saya akan kembali lagi, ini adalah proses komputasinya ya, proses komputasinya. Tadi kita sudah sampai di iterasi yang pertama ya, mulai dari 0 dan 1. Tadi itu kita peroleh errornya adalah 0,25. Artinya bahwa di 0,25 ini masih lebih besar. Sehingga kita akan mengulangi lagi, kita mengulangi sampai yang ke-6. Artinya bahwa nilainya 0 ini sudah kecil ya, 0,00781. Artinya sudah lebih kecil dari 0,01. Nah, sehingga kita akan mengambil atau nilai yang kita peroleh adalah 0,601563. Ini adalah nilai pendekatannya. Oke. Jadi itu adalah sedikit penjelasan terkait dengan akar-akar persamaan dengan metode bagi dua. Terima kasih. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.